jika melanggar Itu aturan kalau lalu di lintas. situ posisinya. Nah, tapi kan memang kalau dilihat ya dari apa namanya jalur sepeda di DKI Jakarta yang posisinya menggunakan pembatas yang seperti Sudirman. seperti yang tadi di Sudirman itu kayaknya cuma di Sudirman sini deh. Yang di Subroto itu nggak pakai Membatas. pembatas. Sudirman Tamrin sekarang lagi nggak ya, karena Tamrin posisinya lagi dibongkar buat MRT kan. Jadi yang pakai pembatas kayak gitu memang di Sudirman. Sudirman. Nah, itu memang dari zaman pembangunan, dari itu kan zaman jalur sepeda ini zaman Gubernur Anies ya, 2017 ke sini. Dari zaman pembangunan itu udah diwarnai pro kontra. Kenapa? Karena itu tadi yang para pengguna sepeda motor, para pengguna kendaraan bermotor ya pokoknya, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, itu mengatakan bahwa dengan pemasangan yang semacam pot itu tadi kan, semacam pot untuk membatasi jalur sepeda itu, akan mempersempit jalur mereka, akan mempersempit jalan untuk kendaraan bermotor, kan agak lumayan tuh memakannya sekitar 1 meteran ya, 1 meteran ya 1 meter lebih kali ya. Nah jadi memakan jalurnya kendaraan bermotor, terus sementara sepeda motor nggak boleh lewat situ. Nah sementara di jalan-jalan yang lain yang tidak selebar Sudirman itu cukup dikasih warna saja, dikasih garis, warna hijau sama ada markanya yang pakai marka yang nempel di aspal itu ya, nempel di aspal. Tapi ada juga beberapa jalan kayak di Salemba, di Keramat itu jalur sepedanya dulu dipasangin yang pipa plastik itu. Oke. Apa namanya? Yang tingginya kurang lebih segini ya. Kayak Marka corn plastik gitu. kayak kon tapi yang lurus yang bentuk ya, tabung betul. itu. Dan dikasih rantai, ada beberapa yang dikasih rantai. Iya dikasih rantai juga ya. Terus sama ini apa namanya? Dia itu posisinya tertanam di aspalnya. Nah tapi setelah kesini yang model kayak gitu habis dibabat mobil, dibabat motor, udah pada habis sekarang. Nah kalau yang nempel di aspal itu markanya itu masih itu. Nah jadi yang diharapkan kayaknya yang diharapkan oleh Jakarta yang model ditempel itu aja. Jadi posisinya kalaupun sewaktu-waktu harus mepet, minggir, mepet untuk menepi gitu ya, itu ya masih bisa gitu loh. Kalau yang di Sudirman ini kan posisinya ini tadi kan gambar di Anissa tuh tadi laporan kalau nggak salah di ini ya, di depan stasiun Sudirman. Itu memang kalau pagi, kalau jam kantor ya, entah itu pulang kantor, entah itu berangkat kantor, itu posisinya di situ memang rame itu ojek online ya, ojek untuk naik turunin penumpang itu. Nah mau nggak mau dia posisinya di luar si batas pagar itu tadi, ya. Dan itu juga makin bikin macet lagi Sudirman posisinya di situ. Memang pro kontra banget tuh waktu itu. Kenapa sih di Sudirman itu harus pakai pot yang beton itu tadi, sementara di jalan lain bisa dengan yang hanya semacam marka yang bisa dilewati kendaraan gitu ya, atau hanya sekedar catnya gitu. Nah, tapi perlu diingat juga tuh bahwa kenapa harus ada jalur sepeda. Nah itu, kenapa harus ada jalur sepeda itu backgroundnya dulu ya, backgroundnya Anies itu punya Gubernur Anies itu punya misinya, punya apa namanya program sebenarnya mengurangi kendaraan bermotor untuk mengurangi kemacetan. Nah, gimana caranya mengalihkan ke moda lain? Di sisi lain kan ada perbaikan transportasi umum ya, dari feeder busway, terus Jaklingko kayak gitu-gitu. Nah, terus di sisi lain ada perbaikan untuk transportasi umum, di sisi lain ada perbaikan trotoar. Yang sekarang kan lo kalau lihat di jalanan, terutama di jalanan protokol ya, trotoar Jakarta kan asik ya, lebar, gede gitu kan ya, lebar, terus cor, terus marka buat disabilitas itu juga jelas gitu kan, dan ada bangkunya beberapa, perbaikannya di situ
di sisi lain untuk membuat nyaman para pejalan kaki. Nah, di sisi lain untuk Gubernur Anies juga punya kebijakan untuk membuat nyaman para masyarakat yang ini berolahraga, terutama olahraga sepeda. Makanya dibikin jalur sepeda tuh Jakarta. Dan pada Tapi saat tahu nggak itu berapa kilo Jakarta tuh yang dibikin jalur sepeda? Kalau nggak salah 42 kalau nggak salah. 42. Muter ya, tapi bukan hanya di Sudirman aja, semua ada. Tapi pada saat Anies itu tren masyarakat yang bersepeda lagi tinggi-tingginya, bahkan banyak teman-teman kemarin beli sepeda. Nah, memang masyarakat pesepeda sangat happy dengan kebijakan itu kan. Dan akhirnya itu tadi hype untuk hobi sepeda pas itu lagi tinggi-tingginya ya. Harga sepeda juga lagi mahal banget. Lagi mahal banget ya, naik banget gara-gara hampir semua suka main sepeda. Nah, Mas, ini ada statement dari founder Jakarta Defensive Driving Consultant atau ZDCC bahwa namanya Jusri Palubuhu. Katanya pengendara di Jakarta itu sudah memudaya atau ada istilah budaya lalu lintas yang memang walaupun dijaga nanti ketika polisinya sudah tidak ada, mereka akan lewat lagi, itu sudah menjadi budaya. Menurut Mas, setuju nggak dengan statement itu? Setuju, itu budayanya memang kayak gitu, pengguna jalan di Jakarta ya. Kita nggak ngomong daerah lain dulu dah. Ngomong di Jakarta emang kayak gitu. Ada celah, sebisa mungkin manfaatin. Entah itu jalur apa gitu ya, jalur sepeda manfaatin, trotoar manfaatin, putar balik, lawan arah. Kayaknya tuh apa ya, itu tuh ya udah jadi pemakluman gitu loh kayaknya. Nah itu udah dari dulu. Jalur busway dulu gimana ya kan? Hanya jalur busway Jakarta Kota, enggak sih, Jakarta Kota juga nggak sampai ini. Di Harmoni Gajah Mada juga nggak steril banget. Iya. Jalur Transjakarta, jalur busway Transjakarta yang benar-benar steril itu dulu tuh cuman Sudirman Tamrin yang steril ya. Gara-gara? Ya dulu memang situ. Nah, karena masyarakatnya nggak bisa diatur gitu loh. Jalan begitu nggak ada bis, udah langsung masuk. Nah sekarang, alhamdulillah ya, memang niat perbaikan terus ada gitu kan. Penjagaan juga masih diperketat. Nah akhirnya beberapa jalur busway yang lain juga alhamdulillah jadi steril. Kalau dulu tuh memang susah banget. Jadi dulu tuh ya, naik Transjakarta itu kayak naik transportasi umum yang kayak naik bis yang lain biasa gitu, bukan harusnya kan Transjakarta punya jalur khusus kan. Nah ini dulu enggak. Nah sekarang alhamdulillah udah bagus gitu kan. Nah itu harus dipupuk terus ya di masyarakatnya. Tapi mudah-mudahan berharapnya ya masyarakat pengguna jalan itu jangan tertib pada saat ada yang jaga, ada petugas aja gitu loh. Maksudnya tertibnya ya tertib lah, kayak dilihat terus gitu kan. Nah dengan memperbanyak kamera tilang elektronik itu, tapi nggak tahu ya efektif atau enggak sih. Beberapa teman kena sih Mas. Kena ya? Kena. Pas putar balik atau masuk jalur busway gitu ada? Tiba-tiba ada surat aja ke rumah. Oh gitu ya? Denda 500. Gitu. Oh gitu? Waduh. Beberapa. Lumayan ya? Mobil juga beberapa kena. Ya itu sebagai efek jerah sih menurutku ya, bagus tadi untuk membangun budaya lebih tertib lagi berkendara gitu kan. Entah mau pakai apa, mau pakai mobil, motor atau apa, berkendaranya lebih tertib lagi. Ya, kan tadi di video yang baru kita tunjukin juga soal kondisi tadi pagi Mas, itu kan masih ada yang melanggar. Terus langkah yang dilakukan dari pihak kepolisian itu masih memberikan imbauan dan teguran. Setuju nggak Mas? Padahal kalau kita lihat ini sudah ada aturannya di Pergub 128 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Kurang, apakah ini masih belum tegas sehingga hanya imbauan yang diberikan? Karena ini kan kejadiannya terulang-ulang terus Mas.